Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pesona Bonsai. Kali ini kegiatan kita sedang apa ini Mas Muji? Ini lagi meroneng pohon sancang, Mas. Nah, sebelum pembukaan boleh disapa dulu para pemirsa Mas Muji. Oh ya, selamat sore, salam sehat selalu ya untuk kita semua. Ketemu lagi tentunya di channel kami yaitu Pesona Bonsai. Selalu memberikan wawasan dan cara-cara membonsai yang paling mudah. Ya. Salamnya itu dulu. Pohon apa ini Mas Muji? Ini pohon sancang, Mas. Kita pruning biar nanti daunnya lebih lembut lagi. Untuk proses peruningan ini harusnya berapa bulan sekali atau bagaimana ini Mas Muji? Kita melakukan proses pruning tergantung kita kebutuhan, Mas. Kebutuhan kita, bila memang pohon ini kok subur, tentu kita rajinkan terlebih dahulu. Bila kita dirajinkan terlebih dahulu, bahasanya tuh apa Mas, nyukur tukang cukur wet. Dan setelah itu dirasa memang kita butuh untuk memperkecil daun lagi, maka kita butuh untuk melepaskan atau memproning pohon ini, atau daunnya itu dibuangin daunnya supaya nanti kalau tumbuh itu lebih kecil-kecil lagi, Mas. Ini sudah kecil tapi terkadang bisa lebih kecil lagi. Nah, Mas Muji. Ya, Mas. Kalau sancang sendiri itu ada berapa jenis, Mas? Sancang tuh ada, setahu saya tuh ada dua, Mas. Satu sancang yang ori ini, hijau ini, yang kedua variegata. Itu. Untuk wahong itu apakah juga jenis dari sancang, Mas Muji? Itu juga spesies satu gen, dan itu bisa disambung singsip atau okulasi, diganti cabangnya, diganti sancang, itu juga bisa. Dan teman-teman juga harus jeli antara wahong, wacang dan sancang itu juga ada perbedaan. Apakah bisa ditunjukkan untuk perbedaan sendiri itu dilihat dari apanya itu Mas Muji? Satu yang paling jelas itu daun dan batang. Kalau memang mau ya oke. Ya, mari kita mulai dari sancang ori dulu ya. Oke. Ya, yuk teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah sancang ori. Sancang ori pun juga ada yang daunnya agak bergerigi seperti ini, ada yang halus. Dan ciri-cirinya untuk wahong, wahong sama sancang itu di daun, yang pasti jelas itu kelihatan di daun. Apabila sudah diokulasi, disambung, sudah menjadi wacang, tentu kita membuktikan dari kualitas batangnya. Terkadang kualitas batangnya itu mudah dideteksi. Kebanyakan kalau untuk wahong itu kan tidak programan ya Mas, itu akarnya biasanya secara natural, apa adanya. Itu yang pertama agak mudah, yang paling mudah ya di daun. Dan ini seperti ini Mas, ini juga wacang nih. Nah ini wacang, batangnya hampir sama Mas ya. Ini wacang saya okulasi dengan sancang ini. Ini atasnya sancang, bawah ini pohon wahong. Dan ini ciri daunnya. Nah ini kan ada terobosan baru Mas, daunnya tuh seperti ini, geriginya tuh kalau wahong itu lebih jelas ngeruncing gini ya, bergerigi dan persegi panjang ini, dan posisi baunya hampir sama.
Dan ini posisi batangnya kalau wahong itu cenderung halus, kebanyakan halus bahasa melingsi. Nah, melingsi halus mas, halus saking halus meling-melingnya jadi melingsi. Itu ciri-cirinya. Kalau mau lihat lagi yang lebih jelas ada di samping itu, tuh ada banyak tuh wahong yang masih ori-ori di sana banyak. Yo coba kita bawa daun, kita buktikan wahong dan sancang ya. Mari teman-teman. Nah, ciri-ciri lain teman-teman kita bisa lihat dari bunganya. Bunganya kalau untuk sancang itu agak mengkerucut, tetapi kalau untuk wahong bunganya tuh ambiar gini teman-teman, ambiar, nggak bisa mengkerucut gini, nggak bisa, pada ambiar gini ya, jeprak musak masek berantakan, mucar macerah banyak sekali ya. Caranya tuh itu agak mudah kalau ada bunganya. Dan sancang kebanyakan itu di budidaya, di pembudidaya atau di pembonsai. Kalau wahong itu di pinggiran rumah, di belakang rumah, di kebun-kebun yang tak terurus banyak, atau di pinggir-pinggir kali. Mari sana yuk. Nah, ini juga ada di kami ya, wahong saya sambung sancang. Dan ini yang namanya wahong laut, daunnya itu lebih kecil-kecil teman-teman, tapi juga bergerigi. Ini wahong laut, dan ini pohon sancangnya, ini bergerigi, warnanya agak kuning, ini hijau. Dan ini posisi kan, nah bergerigi semua kan. Kalau yang tidak tahu pasti ada yang bilang ini sancang bergerigi, sancang alam. Nah teman-teman, ini yang wahong ori, nih seperti ini ori, belum tak sambungin daunnya, nih memanjang dan agak tipis ya, memang tipis lah, bukan agak, ini tipis, lebih tebal di sancang. Dan ini posisi dulu ambilnya di rawa-rawa, ini dulu terpendam oleh air, ini di dalam air dulunya, makanya ini pohonnya jeblok itu apa ya, asalnya halus, kepanasan biasa di air, terkena panas maka dia akan karakternya berubah. Ini kalau sudah dibonsai pasti nanti pohonnya kelihatan halus karena sering disikati dan tidak bisa mengeluarkan karakter tuanya. Kalau kita bonsai pasti lebih halus. Nah teman-teman, wahong juga yang ori ada beberapa jenis ya. Yang ini wahong saya tanam di pot, ini wahong ini ada titik tunasnya atau daunnya itu ada 3 ya. 1 titik itu 3 daun, 1, 2, 3 ini ada 3 kan. Nah 1 titik ada 3, ini wahong ori ini yang bagus, tetapi ini juga untuk dibonsai, untuk ori wahong ini juga bagus. Yang ini kalau yang wahong ini daunnya cenderung agak lebar, memang lebar, dan untuk rantingnya ini namanya apa mas, gagang. Nah untuk gagangnya ini lebih panjang dan lebih besar, dan ini cuman ada 2 daun setiap titiknya. Dan ini adalah sancang, ini daun ori sancang, daunnya itu lebih halus ya, ini lebih halus, perbedaannya nih teman-teman ya. Nih kita ambil satu-satu. Nah nih ini adalah wahong yang sudah saya pot, dan ini ada juga yang bilang ini sancang bergerigi atau sancang hutan atau sancang alam. Nah dan sedangkan ini ada yang bilang juga sancang ori, dan ini wahong ya, wahong ori kayak ini mas, daunnya lebih panjang, lebih lebar, dan bergeriginya juga kelihatan ketara ya,
jelas itu untuk geriginya nih. Ketika untuk di bonsai, daun itu apakah bisa mengecil semua Mas, atau hanya sancang saja yang bisa mengecil? Yang untuk ini yang wahong yang katanya sancang alas atau sancang alam ini bisa mengecil Mas, sama seperti sancang, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya, langka bahannya. Dan ini yang sancang ini yang memang menjadi bahan unggulan untuk para pembonsai di Indonesia ya. Itu satu gen sebenarnya Mas, maka diokulasi bisa ya. Apalagi Mas? Cukup ya. Kalau sudah cukup ya, itulah tadi ulasan dari kami ya teman-teman, antara sancang, wahong dan wacang. Kalau wacang itu yang namanya sudah wahong sambung sancang, udah hidup dan sudah dibonsai menjadi, itu namanya wahong, wacang, wahong sambung sancang. Nah teman-teman, apabila mau bertanya bahan-bahan atau berdiskusi, kalau memang ada teman-teman yang baru bermain bonsai kok belum paham, baru menonton channel YouTube kami, bisa tanya-tanya jawab atau kring halo, tanya-tanya Mas ini pohon apa bisa dibonsai enggak, itu saya juga akan jawab secara real langsung, enggak usah pakai lama. Dan teman-teman apabila butuh bahan-bahan bonsai bisa hubungi kami di 0821 3601 8875. Jangan lupa juga teman-teman ya, subscribe-nya.